Zulfan, bayangin nggak Bang, kalau Prof. Jimli ini punya buku yang menceritakan pengalaman dan perjalanan hidupnya di banyak sekali peristiwa-peristiwa penting Republik ini. Bukan hanya isi pikirannya Prof. Jimli yang kita udah akui bersama kan. Setuju nggak Bang? Makanya kita akan bikin tim untuk menulis tentang sejarah perjalanan. Boleh juga. Paten juga nih Prof ya. Paten. Iya, Prof. Jimli jangan disimpan sendiri. Nah, dia bukan hanya pemikir ini, dia pelaku sejarah. Betul. Jadi cocok nih, Betul. Dan Prof izin Prof. Dan you jangan jauh-jauh dari. Enggak, udah benar. Ini kan Sudah benar itu. produk derivatif ini Prof. Produk hilirisasinya unpacking kami ini. Oh gitu. Iya. Oh hilirisasinya. Karena yang dapat iup tambang beliau. Kami yang produk hilirisasi. Oke, kalau gitu nanti kita izin Prof, kita bikin rutin aja dengan Prof. Jimli. Prof izin kalau ada waktu nanti ke depan. Sebenarnya banyak sekali yang bisa diceritakan. Iya. Supaya Banyak part sekali. ini Prof, ini kan masa begini, anak-anak muda seperti saya dan banyak orang-orang muda lain, anak muda seperti saya. yang kembali muda seperti Bang Zulfan ini kan, ini merasa karena terlalu banyak informasi, kita merasa kebenarannya jadi numpuk. Kita butuh orang-orang yang lebih punya otoritas dan pengalaman di peristiwa itu untuk memberikan pelurusan-pelurusan dan kebenaran-kebenaran yang kayaknya kita perlu dengar. Nah ini yang rasanya perlu Prof. Prof. Jimli harus sehat, harus tetap ada di publik untuk menceritakan lagi tadi Prof. Ternyata nggak ada masalah kok Pak Habibie, Pak Harto sama Prabowo. Jadi tahun 70-an begitu Pak Harto naik daun gitu ya. Memang politik Islam itu ditekan umat Islam itu sampai tahun 80-an. Ya kan? Di kampus pun ada BKK, NKK. Daud Yusuf. Iya, 82 itu. lah 82. Saya itu jadi pegawai negeri 2 kali gara-gara Daud Yusuf tuh. Jadi saya sudah diangkat PNS itu waktu tahun 81, saya belum wisuda. Jadi saya masih pangkatnya itu BA. Tapi belum disebut dosen. Sarjana muda ya Prof? Saya dimasukkan mulai dari sarjana muda supaya lolos. Sebab para aktivis nggak ada yang lolos jadi dosen. Jadi atasan saya nih Ibu Hanifah dulu namanya sebelum Pak Marjono. Jadi pinter dimasukkannya saya sebelum belum jadi dosen. Ya, sesudah masuk baru disesuaikan untuk dosen sesudah saya wisuda. Tapi sesudahnya nggak bisa karena semua aktivis di blok di Dikbud itu. Jadi nggak bisa orang kayak Dipo Alam, Lukman Hakim nggak bisa semua. Aktivis-aktivis Makanya mereka masuk menjadi pegawai di LIPI. Oke. Dulu yang mendukung para aktivis itu Siapa dulu Prof? LIPI Prof waktu itu. Pak ini eksponennya. Budi ya. Itu mantan rektor ITB. Ini Profesor Iskandar Ali Syabana. Bukan, sebelumnya. Wah, itu orang Era rambut putih. Iya. Nah, di situ aktivis-aktivis Pak Dodi ya Pak ya? Dodi. Iya. Pak Dodi. Betul. Nah, saya ya kan? Ini yang merehabilitasi aktivis-aktivis ini supaya pergi ke Amerika kemana supaya lulus ini kan? Saya karena nggak bisa disesuaikan dosen itu, saya mengundurkan diri. Nah, sesudah saya mengundurkan diri, kira-kira 2 tahun, saya dipanggil Pak Ismail Suni, suruh menghadap dekannya diganti. Saya dimarahin, kenapa saudara? Akhirnya saya masuk pegawai negeri lagi, baru jadi dosen ATN. Oh, jadi 2 kali. Yang menyelamatkan Pak Suni. Ismail Suni. Pegawai hukum tata negara kita ya. Nah, itu gara-gara Ambasador Ismail Suni. Gara-garanya ya Daud Yusuf itu. Semua aktivis di DEP nggak boleh. Ya. Menarik. Oke. Karena udah 1 jam lebih nih Prof. Udah 1 jam nggak lebih. kerasa ya Prof ya. Dan Bang Zulfan asik ya Bang ya. Asik. Ternyata kita lanjutkan lagi episode selanjutnya. Jadi intinya ada perubahan. Wisdomnya oke Prof. Gini, Perubahan peta, perubahan pola. Ya. Dan ini sekarang ya kan, ini kan jadi bahan pelajaran. Ya. Jadi jangan lagi kita memisahkan antara Islamisme dengan nasionalisme. Pancasila seolah-olah kalau Pancasila harus anti Islam, ya kan? Islam harus anti Kalau Islam harus anti Pancasila. Ini sudah bisa kita jadikan pelajaran sejarah ini. Betul. Nah, ke depan ini saatnya kita menatap dengan cara baru. Semua aktivis, ya, organisasi keagamaan dan organisasi nasional
Dan alhamdulillah sekarang semua partai pun PDIP sudah membuat Masjid At-Taufik. Sudah bikin ormas Islam namanya Baitul Muslimin. Ya kan? Ya, sebab kalau enggak dia dianggap kafir melulu. Iya, dianggap Kalau kafir masih mending mau komunis. Jadi sudah berubah juga. Sedangkan PKS itu kan ekstrem lainnya. Iya ya. Itu di daerah-daerah NTT segala macam itu, caleg-calegnya itu banyak yang Kristen. Ya. Nah, jadi ini makin lama makin ke tengah. Tapi tidak apa-apa kita belajar dari masa lalu. Betul, betul. Kita belajar dari masa lalu untuk memahami kebaruan masa kini. Nah, itu tagline acara kita, Bang. Ya. Kita belajar dari masa lalu untuk belajar tentang Memahami untuk kebaruan memahami masa kini. kebaruan masa kini. Kita belajar dari masa lalu untuk memahami kebaruan masa kini. Menuju masa depan Menuju masa depan. yang lebih baik. Itu tagline Makanya kita punya program namanya Intip Masa Lalu. Intip masa lalu. Karena kita harus belajar dari masa lalu untuk memahami kebaruan masa kini untuk menuju. Masa depan. Wah, terima kasih Prof. Jimli. Mantap, Terima kasih. mantap. Terima kasih Bang Zulfan. Ya. Sampai ketemu di Unpacking Indonesia yang kita akan jajah lagi oleh Total Politik di edisi Intip Masa Lalu. Nanti episode berikutnya kita gali banyak cerita-cerita masa lalu, dan Prof. Jimli kalau mau ikut dalam jamaah Udah dapat tema dia. udah Dapat tema. belajar dari masa lalu untuk memahami Kebaruan masa masa kini menuju masa depan. Ya. Sampai jumpa.